Pernahkah kamu berhenti sejenak, menatap ke dalam dirimu sendiri, dan bertanya, "Mengapa aku masih berada di tempat yang sama?" Kamu berlari setiap hari, mengejar sesuatu, tapi entah apa. Dan di malam yang sunyi, ketika suara dunia mulai memudar, kamu tahu ada sesuatu yang hilang. Rasanya seperti ada dinding yang tak terlihat, sebuah batas yang tak kamu pahami, tapi kamu bisa merasakannya. Kamu tahu kamu bisa lebih. Kamu tahu potensi itu ada di sana. Tapi seperti ada tangan tak terlihat yang menahanmu. Setiap kali kamu mencoba melangkah lebih jauh. Itulah penjara yang paling kuat di dunia, penjara pikiranmu sendiri. Kita tumbuh dengan keyakinan yang dipasang perlahan-lahan di dalam kepala kita. Kamu tidak cukup baik, itu terlalu sulit. Sudah terlambat. Dan tanpa sadar, kita mulai mempercayainya. Kita mengulangnya di dalam kepala setiap hari sampai ia menjadi kebenaran. Tapi bagaimana jika semua itu hanyalah kebohongan yang kamu warisi? Bagaimana jika tidak ada yang benar-benar menahanmu selain pikiranmu sendiri? Napoleon Hill pernah berkata, "Apapun yang bisa dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia dapat dicapai olehnya." Kedengarannya sederhana, tapi tidak mudah. Karena untuk mengubah hidupmu, kamu harus berani menghadapi sumber dari semua keputusan, pikiranmu sendiri. Hari ini, kamu akan membuat satu keputusan mental yang kecil, tapi kekuatannya bisa mengubah segalanya. Bukan keputusan untuk mulai sesuatu, tapi keputusan untuk berhenti menjadi orang yang sama. Coba pikirkan, berapa kali kamu hampir memulai sesuatu, lalu berhenti? Berapa banyak mimpi yang kamu kubur karena rasa takut? Dan berapa lama lagi kamu akan hidup seperti itu? Ada suara kecil di dalam dirimu. Suara yang kamu coba diamkan, tapi tak pernah benar-benar hilang. Itu suara yang berkata, "Kamu bisa lebih." Suara itu adalah versi terbaik dari dirimu, yang menunggu untuk dilahirkan. Namun setiap kali ia berbicara, kamu menutup telingamu dengan alasan. Kamu bilang, "Aku belum siap. Kondisinya belum tepat." Atau mungkin nanti. Tapi nanti adalah ilusi. Nanti tidak pernah datang. Yang kamu punya hanya hari ini, detik ini, dan keputusan yang kamu buat sekarang. Bayangkan hidupmu seperti cermin besar. Cermin itu tidak pernah berbohong. Ia hanya memantulkan siapa kamu hari ini. Jika kamu ingin melihat versi lain di dalam cermin itu, kamu harus mengubah ekspresimu, posturmu, caramu memandang dirimu sendiri. Cermin tidak bisa berubah duluan. Kamulah yang harus memulainya. Dan semuanya dimulai dari satu keputusan mental. Bukan keputusan yang kamu ucapkan dengan mulutmu, tapi keputusan yang kamu rasakan di dalam dadamu, tenang, dalam, dan pasti. Keputusan untuk berhenti menjadi korban pikiranmu sendiri. Keputusan untuk mengambil kendali penuh atas arah hidupmu. Mulai sekarang, berhentilah berkata, "Aku tidak bisa." Berhentilah berkata, "Aku tidak tahu caranya." Kamu tidak butuh tahu semuanya. Kamu hanya perlu satu hal, keputusan untuk tidak menyerah pada versi lamamu. Rasakan napasmu. Tarik perlahan. Tahan sebentar. Dan ketika kamu melepaskannya, bayangkan kamu juga melepaskan semua batas yang menahanmu selama ini. Rasa takut, rasa ragu, penyesalan, semua keluar bersama hembusan itu. Sekarang, lihatlah ke dalam dirimu sekali lagi. Di balik segala kelelahan, di balik kegagalan yang pernah membuatmu jatuh, masih ada bara kecil. Bara itu belum padam. Ia hanya menunggu kamu meniupnya. Satu hembusan keputusan mental bisa membuatnya menyala lagi. Inilah saatnya kamu menyadari bahwa hidupmu tidak berubah karena keberuntungan. Hidupmu berubah ketika kamu mengubah keputusan yang kamu buat
di dalam pikiranmu. Dan keputusan itu bisa dimulai sekarang. Kamu tidak perlu menunggu momen sempurna. Kamu menciptakan momen itu dengan keberanian untuk memilih. Pikirkan ini, setiap langkah yang kamu ambil hari ini adalah hasil dari keputusan masa lalu. Dan setiap langkah besok akan lahir dari keputusan hari ini. Kamu sedang menulis masa depanmu, satu pikiran pada satu waktu. Jadi, tanyakan pada dirimu, apakah kamu siap berhenti menjadi penonton dalam hidupmu sendiri? Apakah kamu siap mengambil peran utama dan mulai menulis ulang naskah takdirmu? Karena satu keputusan mental, satu kesadaran baru, dapat mengubah seluruh arah hidupmu. Seperti kapal besar yang berbelok hanya dengan satu putaran kecil kemudi. Perubahan kecil di pikiranmu bisa mengubah seluruh lintasan hidupmu. Dan jika kamu bisa merasakan sesuatu bergeser di dalam dirimu sekarang, walau sedikit, itu tandanya benihnya sudah ditanam. Jangan biarkan ia mati. Rawat dengan pikiran yang baru. Mulailah dengan keyakinan kecil, tapi sungguh-sungguh. Aku bisa, aku akan, aku pantas. Karena itu adalah keputusan mental pertama yang akan mengubah hidupmu selamanya. Dan jika kamu merasakan sesuatu di dalam hatimu saat mendengar kata-kata ini, sesuatu yang membuatmu ingin bangkit, ingin berubah, ingin percaya lagi, maka ini waktunya bertindak. Klik tombol suka dan tekan subscribe. Karena perjalananmu baru saja dimulai. Pernahkah kamu berpikir, mengapa dua orang yang memulai dari tempat yang sama bisa berakhir di dua dunia yang berbeda? Satu tumbuh, berkembang, mencapai hal-hal yang dulu tampak mustahil. Yang lain tetap berjalan di lingkaran yang sama, berulang, tanpa arah. Bukan keberuntungan yang membedakan mereka, bukan kesempatan, tapi cara mereka berpikir. Pikiran adalah benih, dan hidupmu hanyalah ladang tempat benih itu tumbuh. Benih yang kamu tanam setiap hari, itulah yang menentukan panenmu nanti. Jika setiap hari kamu menanam benih keraguan, maka yang tumbuh adalah rasa takut. Jika kamu menanam benih kemarahan, maka hidupmu akan penuh benturan. Tapi jika kamu menanam benih keyakinan dan tujuan yang jelas, sesuatu mulai berubah. Itulah hukum sebab dan akibat mental yang pernah diajarkan Napoleon Hill. Pikiran adalah penyebab. Realitas hanyalah akibatnya. Namun kita sering terjebak. Kita percaya bahwa hidup terjadi kepada kita. Padahal hidup selalu terjadi melalui kita. Coba kamu pikirkan ini sejenak. Berapa banyak hal yang dulu kamu tak percaya bisa kamu capai, tapi ternyata kamu bisa? Dan berapa banyak hal yang tak pernah kamu capai, hanya karena kamu tak pernah percaya bisa? Itulah kekuatan pikiran. Ia menciptakan batas atau jembatan. Ia bisa menghancurkanmu atau membebaskanmu. Bayangkan, pikiranmu seperti layar bioskop besar. Semua yang kamu lihat di dunia luar hanyalah proyeksi dari film yang diputar di dalam dirimu. Jika filmnya dipenuhi rasa takut, maka dunia terlihat mengancam. Jika filmnya berisi harapan dan tekad, maka dunia terlihat penuh peluang. Pertanyaannya, siapa yang menulis naskah film itu? Jawabannya, kamu. Setiap kali kamu berpikir, kamu sedang menulis. Setiap kali kamu berbicara kepada dirimu sendiri, kamu sedang mengedit. Dan setiap kali kamu bertindak, kamu sedang menayangkannya di layar hidupmu. Inilah momen aha yang banyak orang lewatkan. Mereka ingin mengubah hidup, tapi mereka lupa mengubah naskahnya. Mereka mencoba mengganti pemain, mengganti lokasi, mengganti adegan, tapi filmnya tetap sama, karena pikiran di baliknya belum berubah. Kekuatan pikiran bukan tentang berpura-pura bahagia, bukan tentang memaksa diri untuk selalu positif, tapi tentang menyadari bahwa setiap pikiran adalah perintah, dan alam bawah sadarmu
tanpa menilai benar atau salah, hanya mengikuti perintah itu. Bayangkan kamu memiliki asisten pribadi yang sangat patuh. Ia mencatat semua yang kamu katakan tentang dirimu. Jika kamu berkata, "Aku lelah," ia menyiapkan lebih banyak alasan untuk membuatmu lelah. Jika kamu berkata, "Aku tidak bisa," ia mencari cara agar kamu benar-benar gagal. Tapi jika kamu mulai berkata, "Aku bisa belajar, aku sedang tumbuh," maka ia mulai membuka jalan baru yang sebelumnya tertutup. Itulah yang disebut autosugesti. Kebiasaan untuk memberi arah kepada pikiranmu sendiri sebelum dunia melakukannya untukmu. Dan yang paling luar biasa adalah kamu bisa melatihnya. Kamu bisa melatih pikiranmu untuk bekerja untukmu, bukan melawanmu. Tapi semua dimulai dengan satu kesadaran. Kamu adalah pengendali pikiranmu, bukan korbannya. Mulai sekarang, perhatikan dialog dalam dirimu. Setiap kali kamu berkata, "Aku tidak sanggup," hentikan sejenak. Tanya pada dirimu, benarkah? Atau itu hanya bayangan dari keyakinan lama yang kamu warisi? Kamu mungkin pernah gagal, tapi kegagalan itu hanyalah peristiwa. Yang memberi makna padanya hanyalah pikiranmu. Kamu bisa memilih melihatnya sebagai akhir atau sebagai bukti bahwa kamu sedang belajar menjadi lebih kuat. Inilah momen ketika sesuatu di dalammu mulai bergeser. Ketika kamu menyadari bahwa semua yang kamu butuhkan tidak ada di luar sana. Ada di sini, di balik tengkorakmu, di ruang kecil yang disebut pikiran. Dan di dalam ruang itu, kamu memiliki kuasa untuk menciptakan ulang hidupmu. Mungkin sulit dipercaya, tapi pikirkan ini. Setiap penemuan besar, setiap pencapaian luar biasa, setiap kisah sukses, semuanya dimulai dari satu pikiran. Seseorang membayangkan, lalu mempercayai sebelum dunia mempercayainya. Begitu pula denganmu. Kamu tidak perlu bukti dulu untuk percaya. Kamu perlu percaya dulu untuk menciptakan buktinya. Mulai sekarang, berhentilah bertanya, "Apakah aku bisa?" Dan gantilah dengan, "Bagaimana caranya aku bisa?" Pertanyaan kecil ini mengubah arah seluruh energimu. Karena ketika pikiranmu mencari jawaban, hidupmu mulai bergerak. Kamu tidak lagi menjadi korban keadaan. Kamu menjadi arsitek realitasmu sendiri. Dan ketika kamu benar-benar memahami ini, kamu akan merasakan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Rasa tenang, rasa yakin bahwa kamu bisa memegang kendali, bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu yang berubah. Kamu baru saja menemukan kunci yang membuka pintu menuju kekuatanmu sendiri. Dan di balik pintu itu, ada babak baru yang menunggu. Babak tentang disiplin, latihan mental, dan reprogram pikiranmu. Karena mengetahui kekuatan pikiran hanyalah awal. Menggunakannya, itulah perjalanan sebenarnya. Mengetahui kekuatan pikiran adalah satu hal. Mengendalikannya adalah hal lain yang jauh lebih dalam. Disinilah kebanyakan orang berhenti. Mereka mendengar kata-kata motivasi, merasa bersemangat untuk sementara. Tapi begitu kehidupan kembali menekan, begitu realitas menantang, semua energi itu hilang. Mengapa? Karena tanpa disiplin mental, semua kesadaran hanyalah percikan yang cepat padam. Pikiranmu seperti otot. Jika kamu tidak melatihnya setiap hari, ia akan lemah. Jika kamu membiarkannya, ia akan dikuasai oleh kebiasaan lama. Pikiran otomatis yang terbentuk dari masa lalu. Kamu bisa memutuskan untuk berubah, tapi perubahan tidak datang dari keputusan sesaat. Ia datang dari pengulangan, dari latihan, dari keberanian untuk mengulangi hal kecil setiap hari, bahkan ketika kamu tidak merasa ingin melakukannya. Bayangkan kamu memiliki dua suara di dalam kepalamu. Satu mewakili kebiasaan lamamu, lembut tapi menipu, berkata, "Tidak apa-apa, istirahat saja, kamu sudah cukup mencoba." Yang satu lagi adalah suara barumu, tegas
jelas, berkata, "Aku tidak lagi hidup seperti dulu." Suara mana yang kamu dengarkan setiap pagi saat kamu bangun? Suara mana yang menentukan arah harimu? Disiplin mental bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang memilih suara yang benar. Berulang kali, kamu tidak bisa mengontrol apa yang dunia berikan padamu, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu meresponsnya. Dan respons itu ditentukan oleh program pikiran yang kamu miliki. Bayangkan, pikiranmu seperti komputer. Program lama di dalamnya mungkin berkata, "Aku selalu gagal. Aku tidak cukup pintar." Tidak ada yang berubah. Program-program itu berjalan otomatis, bahkan ketika kamu tidak sadar. Tapi berita baiknya, setiap program bisa dihapus dan ditulis ulang. Itulah yang disebut reprogram pikiran. Langkah pertamanya sederhana. Sadarilah pola-pola pikiranmu. Perhatikan apa yang kamu katakan pada dirimu setiap hari. Setiap kali kamu berkata hal negatif tentang dirimu sendiri, berhenti sejenak. Ulangi dalam hati, "Itu bukan aku. Itu hanyalah kebiasaan berpikir lama." Lalu gantilah dengan kalimat baru. Sederhana, tegas, positif. Misalnya, ubah "aku gagal lagi" menjadi "aku sedang belajar lebih baik." Ubah "aku tidak bisa" menjadi "aku sedang menemukan cara." Kamu mungkin berpikir, ini terlalu sederhana untuk mengubah hidupmu. Tapi disitulah keajaibannya. Kamu tidak sadar bahwa setiap kata yang kamu ucapkan adalah perintah bagi pikiran bawah sadarmu. Jika kamu terus memberi perintah yang baru setiap hari, perlahan-lahan sistem lamamu mulai retak. Dan ketika retakan itu cukup besar, cahaya kesadaran baru mulai masuk. Namun, kamu harus sabar. Tidak ada reprogram pikiran dalam semalam. Ini bukan inspirasi. Ini latihan, seperti menanam benih baru. Hari pertama, kamu tidak melihat apa-apa. Hari kedua, kamu mulai ragu. Hari ketiga, kamu hampir menyerah. Tapi, jika kamu terus menyiramnya, hari keempat, kelima, ke-10, sesuatu mulai tumbuh. Kecil, rapuh, tapi nyata. Begitulah pikiranmu. Ia membutuhkan kesetiaan, bukan semangat sesaat. Mulailah dengan ritual kecil. Setiap pagi, sebelum dunia menuntut perhatianmu, duduklah diam selama beberapa menit. Tarik napas perlahan. Dan katakan pada dirimu, "Hari ini, aku adalah pengendali pikiranku. Hari ini, aku memilih fokus pada hal yang membangunku. Hari ini, aku menanam pikiran yang akan menumbuhkan hidupku." Ucapkan itu dengan kesadaran penuh. Jangan hanya mengulang, rasakan. Bayangkan kata-kata itu meresap ke dalam dirimu, seperti air yang masuk ke akar. Lalu, di malam hari sebelum tidur, ulangi lagi. "Aku berterima kasih untuk kemajuan hari ini. Meskipun kecil, aku terus melangkah. Aku sedang menjadi versi terbaikku." Ini bukan mantra kosong. Ini adalah proses pemrograman ulang. Dan jika kamu melakukannya dengan konsisten, otakmu mulai membangun jalur baru, koneksi saraf baru, yang menggantikan pola lamamu dengan yang baru. Sampai suatu hari nanti, kamu menyadari sesuatu yang luar biasa. Pikiranmu tidak lagi melawanmu. Ia mulai bekerja bersamamu. Kamu mulai berpikir lebih tenang, lebih jernih, lebih terarah. Dan ketika tantangan datang, kamu tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tapi kamu bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Itu tanda bahwa kamu tidak lagi hidup dalam reaksi, tapi dalam kesadaran. Itu tanda bahwa pikiranmu akhirnya mulai taat padamu. Latihan kecil ini, kesadaran, afirmasi, disiplin, adalah fondasi dari semua perubahan besar. Bukan motivasi singkat, tapi sistem yang kamu bangun dari dalam. Dan ketika kamu terus melakukannya hari demi hari, tanpa sadar, kamu mulai berubah. Kamu mulai berpikir seperti orang yang sudah mencapai mimpinya, bahkan sebelum dunia melihat hasilnya. Itulah kekuatan sejati dari reprogram pikiran,
Kamu menjadi versi masa depanmu di masa sekarang. Ada saatnya, setelah semua latihan, semua kesadaran, semua perjuangan batin yang panjang, sesuatu di dalam dirimu mulai terasa berbeda. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, tapi sesuatu yang halus, dalam, tenang. Kamu mulai bangun di pagi hari tanpa rasa berat yang dulu selalu ada. Kamu mulai berpikir sebelum bereaksi. Kamu mulai merasakan kendali. Inilah tanda-tanda awal dari transformasi mental. Sebuah pergeseran yang tidak dimulai dari luar, tapi dari dalam. Kamu tidak lagi melawan dunia. Kamu belajar bekerja bersama kehidupan. Dan ironisnya, ketika kamu berhenti melawan, semuanya mulai terbuka. Dulu, kamu mencari perubahan di luar dirimu. Sekarang, kamu menyadari bahwa perubahan sejati hanya bisa terjadi di pikiran. Karena ketika pikiran berubah, cara kamu melihat dunia juga berubah. Dan ketika pandanganmu berubah, dunia ikut menyesuaikan. Inilah rahasia yang dulu diajarkan oleh Napoleon Hill kepada jutaan orang, bahwa pikiran yang terfokus dengan tujuan yang jelas adalah kekuatan paling tak terbendung di bumi. Kamu tidak butuh keberuntungan, kamu butuh arah. Kamu tidak perlu tahu semua langkah. Kamu hanya perlu tahu kemana kamu melangkah, dan percaya bahwa setiap langkah akan menuntunmu ke sana. Bayangkan kamu berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, jalan yang familiar, penuh kebiasaan lama, pikiran lama, cara hidup lama. Di sisi lain, jalan yang baru, sunyi, belum pasti, tapi penuh kemungkinan. Jalan mana yang akan kamu pilih? Kebanyakan orang memilih jalan lama, bukan karena mereka bodoh, tapi karena otak manusia mencintai kenyamanan, bahkan jika kenyamanan itu menyakitkan. Namun, orang-orang yang benar-benar berubah adalah mereka yang berani melangkah ke jalan baru, dengan kesadaran penuh, bukan karena terpaksa. Mereka tidak menunggu motivasi datang. Mereka menciptakannya setiap hari, dengan tindakan kecil, berulang, konsisten. Kamu sekarang adalah salah satu dari mereka. Karena kamu sudah tahu satu kebenaran penting, bahwa kekuatan sejati bukan tentang mengontrol dunia, tapi tentang mengontrol pikiranmu sendiri. Perhatikan, ketika kamu mulai berpikir lebih jernih, keputusanmu menjadi lebih baik. Ketika keputusanmu lebih baik, tindakanmu lebih terarah. Dan ketika tindakanmu terarah, hidupmu mulai bergerak ke arah yang kamu inginkan. Itulah hukum sebab dan akibat mental bekerja. Pikiran, keputusan, tindakan, hasil. Semuanya dimulai dari dalam. Dan sekarang, kamu telah menjadi pengendali penuh dari rantai itu. Lihatlah kembali perjalananmu. Dari rasa sakit dan keraguan di awal, ke kesadaran akan kekuatan pikiran, lalu ke latihan disiplin dan reprogram mental, hingga akhirnya sampai di sini, di titik di mana kamu menjadi perubahan itu sendiri. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu, dan kamu tidak perlu membuktikannya kepada siapapun, karena perubahan sejati tidak butuh pengakuan. Ia terasa, ia hidup, ia nyata di dalam dirimu. Kamu kini berjalan dengan pandangan baru, tidak lagi takut pada masa depan, karena kamu tahu, masa depan hanyalah cermin dari pola pikiranmu hari ini, dan kamu yang memegang cerminnya. Mulai sekarang, setiap kali kamu merasa ragu, ingat satu hal, pikiranmu adalah alat, bukan penguasa. Gunakan ia untuk menciptakan, bukan membatasi. Latih ia untuk fokus, bukan melawanmu. Karena setiap detik kamu berpikir dengan kesadaran, kamu sedang menulis ulang takdirmu. Bayangkan hidupmu seperti lembar kosong yang luas. Dulu, kamu menulis di atasnya dengan tinta ketakutan dan keraguan. Sekarang, kamu memegang pena baru, pena keyakinan dan tujuan. Tulislah ulang cerita itu. Mulailah dengan kalimat yang sederhana, tapi kuat. Aku menciptakan hidupku dengan pikiranku. Dan setiap hari setelahnya, tambahkan satu kalimat baru, satu tindakan baru,
Satu keyakinan baru. Tidak perlu tergesa-gesa. Perubahan sejati tidak datang dari kecepatan, tapi dari kedalaman. Karena kamu tidak sedang berlari dari siapapun, kamu sedang pulang ke dirimu sendiri. Itulah inti dari perjalanan ini. Bukan tentang menjadi orang lain, tapi tentang mengingat siapa kamu sebenarnya sebelum dunia menanamkan keraguan di dalammu. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan berat tubuhmu di kursi, detak jantungmu, dan suara di kepalamu yang mulai tenang. Itulah tanda bahwa pikiranmu mulai selaras dengan kehendakmu. Tidak lagi menentang, tapi bekerja bersamamu. Kamu telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Kesadaran penuh akan kekuatan mentalmu sendiri. Dan dari titik ini ke depan, tidak ada lagi jalan kembali. Kamu telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Pintu menuju potensi tak terbatas. Pintu menuju kehidupan yang kamu ciptakan dengan kesadaran, disiplin, dan keberanian. Karena satu keputusan mental, keputusan untuk mengambil kendali atas pikiranmu, benar-benar bisa mengubah hidupmu selamanya. Dan jika kata-kata ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jika kamu merasa lebih sadar, lebih tenang, lebih kuat, maka jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Klik subscribe jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari cara berpikir baru.